الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberkahi kita, yang selalu memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasnya, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam program Tadarus Al-Quran metode 5T dalam kajian yang baru, surat yang baru, yaitu surat Al-Asr, insyaallah ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kita sebagai umatnya yang berharap atas syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pembawa acara eh, memberikan ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung kepada para jamaah kaum muslimin yang bergabung di dalam kajian tadarus Al-Quran. Insya Allah kita akan banyak sekali belajar, kita akan membedah ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, seperti apa yang sudah tadi disampaikan di dalam video. Markas Tadarus Indonesia tidak hanya berfokus kepada membaca ataupun hafalan, tetapi apa yang terdapat daripada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bacaan sehari-hari saja, tetapi hidup dalam keseharian dan hidup di dalam amal-amal kita. Baiklah, para hadirin, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum wa marhaban, selamat datang, dan juga eh, tentu kita perlu tajdid niat, kembali perbaharui niat kita untuk mempelajari Al-Quran. Semoga Allah menjaga kita, meneguhkan hati kita sehingga kita istiqamah dalam belajar ayat-ayatnya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk eh, bacakan selanjutnya. Selanjutnya adalah sambutan dan juga tata cara pembelajaran tadarus Al-Quran ini yang akan insya Allah disampaikan oleh koordinator program tadarus Al-Quran, yaitu Ustazah Rawdatul Wardah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, syukran jazakallah khair kepada MC Ustadz Faiz. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang perdana, yang pertama kali di majelis yang baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada para peserta yang baru bergabung bersama Markas Al-Hijaz, Markas Tadarus Indonesia. Dan juga selamat datang kembali kepada peserta lama yang setelah mengikuti majelis-majelis sebelumnya. Majelis baru ini adalah majelis yang ke-12. Ya, Alhamdulillah adalah majelis yang ke-12 yang akan kita agendakan adalah Quran Surat Al-Asr dan juga Surat Al-Humazah ya berikutnya. Sedikit saya akan sampaikan teknis pembelajaran kita di setiap pekannya ya. Oke. Pembelajaran kita akan terdapat dua dua teknis pembelajaran. Yang pertama adalah di hari Jumat, yaitu mengerjakan soal pemahaman atau menambahkan ayat, ya, dan juga hari Ahad sesi Zoom ya seperti ini. Jadi kita nih hari Jumat kemarin sudah dikirimkan soal dan mungkin sudah dicoba ya. Bagi yang belum berhasil tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Di kelas Zoom ini kita akan dibagi menjadi 6 kelompok setelah pemaparan materi dari Ustadz. Uh, ada 6 kelompok, nanti kelas bersama Ustadz Agus Mujib, kelas bersama Ustadz Faiz, kelas bersama Ustadz Amin,
bersama Ustazah Hanifah dan bersama saya sendiri dan juga Ustazah Mega. Akan ada 6 tutor atau 6 kelompok yang akan dibagi di setiap hari Ahadnya ya. Ini adalah kalender pendidikan kita. Kita akan bertemu dalam majelis ke-12 ini sekitar 13 pekan ya. Tinggal 13 pekan. Dan ini juga udah kita share juga ya. Dan ini juga kita sudah share di grup Fasel tentang teknis pembelajaran tadarus Ahad ya. Ini adalah jadwal kita. Semoga Allah memudahkan segala agenda yang telah kita susun. Insya Allah ini akan berlangsung majelis ini selama 13 pekan. Yang ini akan berakhir di tanggal 28 September, insya Allah. Jika tidak ada halangannya, apabila ada sesuatu hal, kita bisa undur. Nah, bagaimana teknis pembelajarannya? Sesi yang pertama adalah di hari Jumat, admin akan mengirimkan link soal ya sesi pertama ya ini mengerjakan soal pemahaman atau tugas menebalkan. Nah ini yang seperti Bapak Ibu sudah telah coba ya yang untuk ini khusus mungkin peserta yang baru yang belum pernah mengerjakan. Bagi peserta yang lama Insya Allah ini sudah mudah Insya Allah ya. Ada soal di sini dipilih namanya. Apabila namanya belum tercantum di dalam pilihan nama, maka bisa memilih kategori selain peserta ya. Sambil nanti konfirmasi kepada admin untuk bisa dimasukkan namanya di dalam daftar nama ya. Setelah selesai diklik lalu ada soal menebalkan. Ya, soal menebalkan ini bagaimana caranya? Banyak yang tanya ya. Sebetulnya idealnya adalah di print dulu tugas yang ada di halaman soal tersebut, di print lalu ditebalkan ayatnya. Tapi kalau apabila berkendala ya karena mungkin jauh dari tempat printan atau di rumah tidak ada printan, tidak masalah. Bapak Ibu bisa tulis di kertas lalu difoto dan diupload gitu ya. Selesai soal dan juga menebalkan. Ya, ini seperti ini. Nanti ada soalnya itu pilihan ganda, silakan klik ya. Jika sudah selesai, maka disubmit, nanti bisa lihat skor di sini gitu ya. Bisa lihat skor dan ini dalam rangka untuk mempersiapkan materi ya. Sesi kedua yaitu akan dilaksanakan uh, sesi ketiga yaitu kedua itu via Zoom ya via WA tapi WA ini masih saat ini ya ada di grup mungkin ada yang sudah masuk dalam grup tutornya atau belum ya tapi sejauh ini masih kurang efektif gitu ya. Nah, ada sesi yang ketiga yakni yang sekarang yakni via Zoom yaitu di hari Ahad yang seperti ini ya. Nah, pertama ini ada menyimak materi dari Ustadz Rahmat. Uh, setelah itu nanti akan ada sesi kedua yaitu bimbingan tutor sekitar 15 menit. Peserta harus masuk ruang breakout room setelah sesi pertama selesai. Kelas breakout room berdasarkan pembagian tutor yang ada dan jangan masuk kelas lain ya. Jadi kalau bisa jangan masuk ke kelas lain tapi masuk ke grup tutornya masing-masing. Bagaimana cara masuk ke breakout room? Nah, kita lihat di sini ada. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri di file yang sudah dibagikan oleh admin ya. Bagaimana masuk ke dalam breakout room-nya di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara masuknya. Jadi di Zoom kita ini nanti dicari ada tanda 4 begini ya ini diklik, dicari siapa tutornya lalu diklik join gitu aja ya. Nanti baru masuk ke dalam grup tutornya masing-masing. Oke, tutorial bersama tutor selama 15 menit insya Allah. Lalu nanti kita akan kembali ke ruangan utama dan akan melanjutkan sesi penutupan. Mungkin ada kalimatul hitam dari Ustadz. Ya, mungkin itu saja untuk teknis pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala yang kita agendakan. Baik, syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Abdul Wadah yang telah menyampaikan tata cara belajar tadarus Al-Qur'an kita. Baik, sebelum kita memulai pada materi yang baru ini, kita perlu untuk memukadimah ataupun memberikan tamhid pertanyaan-pertanyaan ringan tentang surat Al-Asr sebelum kita masuk kepada materi.
Baik, silakan kepada seluruh peserta yang hadir dan jamaah sekalian untuk berkontribusi menjawab pertanyaan ini melalui chat, melalui kolom chat yang ada di bawah. Baik, pertanyaan yang pertama, ada dua surat yang isinya hanya 3 ayat saja. Surat apa aja itu? Surat apakah? An-Nasr, satu lagi Al-Kautsar. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, lalu kemudian Al-Kautsar. Masya Allah, barakallahu fiikum. Lalu kemudian kunci kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Tema ini di dalam surat Al-Asr pada ayat keberapa? Ayat ketiga. Masya Allah, barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum. Lalu kemudian ancaman kerugian kepada manusia terdapat pada ayat berapa dalam surat Al-Asr? Ayat kedua, Masya Allah, ayat kedua. Sumpah, Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr pada ayat berapa? Ayat pertama, Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fikum, Masya Allah. Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak diturunkan kepada manusia kecuali surat Al-Asr, maka surat tersebut cukup bagi mereka. Kapan ini menunjukkan apa? Apakah dalamnya pemahaman Imam Syafi'i ataukah mudahnya mempelajari surat Al-Asr bagi Imam Syafi'i? Dalamnya pemahaman ilmunya bagi Imam Syafi'i. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam tamhid kita. Semoga Allah memudahkan pelajaran kita dan kajian kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yang akan kita seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, materi ini akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama yaitu Dr. Ahmad Hidayat Lubis LCMA mengenai surat Al-Asr. Tanpa berpanjang lebar lagi, Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Waktu dan layar kami persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz Faiz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن إماما لنا وهدى. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به يا رب العالمين. اللهم آمين. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua bisa kembali bertadarus pada malam hari ini. Pekan lalu kita istirahat sejenak atau libur sejenak untuk pembukaan kelas baru. Kita berdoa dan berharap bahwa libur kita yang kemarin pun dicatat pahala kebiasaan tadarus setiap pekan. Karena Allah memberikan pahala itu lebih dari yang dikerjakan oleh manusia jika Allah ridha. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Pekan kemarin memang kita libur, tapi mudah-mudahan libur kita itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya kita berdoa semoga Allah jadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, sebagai pelipur rasa lara dan sedih kita, sebagai penyejuk hati kita. Al-Quran sebagai kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan Al-Quran sebagai kecintaan hati kita. Dan semoga Allah ajarkan kita Al-Quran, Allah bahagiakan kita dengan Al-Quran di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para tutor, Ustaz Amin, Ustaz Faiz, MC, Ustazah Wardah, Ustazah Hanifah, Ustazah Mega, semua tim markas yang dimuliakan Allah. Kemudian para peserta yang hadir, yang dimuliakan Allah, baik peserta yang lama ataupun yang baru. Barakallahu fikum. Hari ini insya Allah kita akan membahas yang pertama, muqaddimah atau pendahuluan atau tamhid dari surat Al-Asr. Seperti biasa, Anda akan menggunakan pola bertanya dan menjawab, pola tanya jawab. Silahkan dijawab melalui WhatsApp melalui fasilitas chat ya, fasilitas chat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari surat Al-Asr Muqaddimah atau pengenalan surat Al-Asr atau tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr ini diturunkan di mana diturunkannya? Apakah di Mekah atau di Madinah? Naam, jazakumullah khairan. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Naam, sahih. Suratul Asr diturunkan di kota Mekah. Baik, alhamdulillah. Surat Al-Asr, kalau petakan, kita petakan surat Al-Asr. Kita bikin 3 peta di sini. Ayat 1 berdiri sendiri, ayat 2 sendiri, ayat 3 sendiri. Coba kita petakan dulu masing-masing ayat, kira-kira temanya apa. Kalau kita lihat ayat pertama ini temanya apa? Ayat pertama, temanya apa? Silakan. Ayat pertama temanya tentang sumpah, tentang waktu. Sumpah Allah tentang waktu. Ya, tema pertama adalah tentang sumpah Allah terhadap waktu. Nah, sumpah Allah terhadap waktu. Jadi temanya tentang sumpah Allah dan waktu. Nah, kemudian kalau ayat kedua, Innal insana lafi khusrin. Ini temanya apa ini? Innal insana lafi khusr. Kira-kira tema yang cocok untuk ayat ini apa? Innal insana lafi khusrin. Ya, kerugian manusia. Ya, kerugian manusia. Manusia yang merugi. Atau kita simpelnya adalah bahwa kerugian, kerugian bagi manusia. Ya, atau ancaman dari Allah, ancaman kerugian bagi manusia. Baik, rugi. Rugi bagi manusia. Coba, kira-kira rugi apa? Rugi di dunia, atau rugi di akhirat, atau rugi dua-duanya? Nah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Manusia akan berada dalam kerugian, dalam kesengsaraan, dalam ketidakbahagiaan. Ya, dia tidak akan bahagia. Orang rugi pasti tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Lebih parah lagi di akhirat. Baik, itu tema ayat yang kedua. Tema ayat yang ketiga, kira-kira apa tema ayat yang ketiga? Ya, yaitu kunci kebahagiaan. Nah, kunci kebahagiaan. Saat ini banyak
motivator, memberikan trik and tips dan trik atau cara-cara untuk bahagia. Padahal, padahal kebahagiaan yang sempurna itu ada di Al-Quran. Barang siapa yang ingin bahagia sempurna kebahagiaannya, maka ambillah tata cara yang diajarkan Al-Quran. Ambillah kunci-kunci bahagia yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menawarkan kunci bahagia banyak sekali. Tidak hanya surat Al-Asr. Banyak di surat-surat lain. Tetapi surat Al-Asr ini bisa dikatakan cukup komplit. Cukup efektif 4 ini. Jumlah kunci. Berapa kunci kebahagiaan di sini tadi? Di ayat 3 ini. Berapa jumlahnya? 4 kunci. 4 kunci ya. Kunci pertama, kedua, ketiga, keempat. Coba disebut dulu. Kunci pertama apa? Beriman, beramal saleh. Kunci ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Kunci keempat, saling menasihati dalam sabar. Berarti ada 4 kunci. Sekarang kunci 1 beriman. Kunci 2 amal soleh. Anda ingin masuk kunci ketiga. Kunci ketiga. Kunci ketiga apa itu? Kunci agar kita bahagia. Yang ketiga. Yang ketiga. Kunci yang ketiga. Kunci ketiga itu menasehati dalam hak atau menasehati dalam kebenaran atau dakwah. Amar ma'ruf. Ketiga itu amar ma'ruf. Menasehati agar orang lain berbuat baik, agar orang lain itu taat kepada Allah, agar orang lain itu mengharapkan akhirat, agar orang lain itu mengenal Allah, itu kunci yang ketiga. Menasehati dalam hak, dalam kebenaran. Baik, kunci ketiga di situ ada kata tawasau, saling. Ada berapa amal di situ kalau saling? Ada berapa amal di situ? Saling. Tawasau, saling. Ada 2. Yang pertama, tawasau bil haqqi. Ada 2 di situ. Ada saling, berarti ada 2. Ada 2 activity. Ada 2 amalan. Amal yang pertama, yang tawasau bil haqqi. Sabar nanti dulu. Tawasau bil haqqi. Tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam yang benar, dalam kebenaran, dalam agama, dalam yang hak. Ya, berarti saling berarti kita menasihati satu, dan di sisi yang lain kita yang ketiga, belum yang keempat. Tawasau bil haqqi. Ya, betul, menerima atau mendengar. Nah, berarti amal dari tawasau bil haqqi, kunci kebahagiaan yang ketiga ini, tawasau bil haqqi, itu kunci ini ada 2 mata, ada 2 sisi. Kunci tawasau bil haqqi, kunci saling menasehati dalam ketaatan, kebenaran, dalam hak. Kunci ini akan berhasil apabila kita melakukannya dengan baik, yaitu menasehati
dan menerima nasihat. Menasehati dan menerima nasihat. Karena di situ kata-katanya saling menasehati dan menerima nasihat. Itu nanti kita bahas lebih dalam lagi tawasau bil haqqi pada waktunya. Mana lebih banyak coba? Anda mau tanya dulu, mana lebih banyak dalam tawasau bil haqqi? Mana lebih banyak? Lebih banyak kita mau menerima atau menasehati? Lebih banyak kita mau menerima nasihat atau menasehati? Kebanyakannya. Kebanyakannya dalam keseharian kita lebih suka menasehati atau menerima nasihat. Ya, macam-macam. Ada yang lebih suka menasehati, ada yang lebih suka menerima nasihat. Ada yang sukanya menasehati, nggak suka menerima. Ada yang nggak suka dua-duanya. Dinasehatin tidak mau, menasehati tidak mau. Ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tawasau bis sabri juga sama. Ada dua sisi menasehati agar sabar dan menerima nasihat untuk bersabar. Ya, baik. Jazakallah khairan. Ini adalah 4 kunci kebahagiaan menurut Al-Quran. Barang siapa yang mengambilnya maka dia pasti akan bahagia. Karena yakin 100.000 juta% siapa yang menjalankan 4 ini akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan eh, selanjutnya, masih tentang Muqaddimah Surat Al-Asr. Baik, ada hadis yang kita sudah jawab mungkin di soal ya, bahwa sahabat itu apabila bertemu, mereka itu tidak berpisah sampai mereka membaca surat Al-Asr. Kita lihat di sini teksnya. Dulu kata Ad-Darimi, Abu Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu apabila ada 2 orang dari sahabat Nabi bertemu, pertemuan yang tidak direncanakan, bertemu di jalan, atau pertemuan yang direncanakan dan jumlahnya 2 orang. Tentu ini jumlah minimal 2 orang. Apabila mereka bertemu, maka mereka tidak berpisah sampai salah satu dari mereka membacakan surat Al-Asr. Dibaca surat Al-Asr, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setelah mereka membaca, salah satunya, yang satu menyimak, barulah mereka berpisah. Kalau kita bahasa Indonesiakannya seperti ini. Setelah bertemu, berbincang, kemudian saudaranya mengatakan, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Waktu kita. Sesungguhnya manusia kita pasti dalam kerugian. Kecuali apabila kita beriman, beramal saleh, kita saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan menerima nasihat kebaikan, dan juga kita saling menasihati agar sabar dan juga menerima nasihat agar sabar. Kemudian barulah mereka mengatakan selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka saling mengucapkan salam. Kalaulah itu eh, dirasakan ayat itu dalam bahasa Indonesia, pasti ketika kita berpisah dengan teman kita, saudara kita, kita langsung ingat bahwa jangan sampai waktu kita setelah ini menjadi waktu yang merugi. Maka kita harus mengisinya dengan amal soleh, dengan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Barulah kita
ke bawahlah ayat itu, pulang terus kita mengingat tentang waktu, mengingat tentang amal soleh, mengingat tentang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ini pertemuan yang sangat Qurani di antara sahabat, pertemuan yang berkualitas ya, pertemuan yang di dalamnya ada nasihat, dan nasihat yang diambil adalah surat Al-Asr. Ini menunjukkan pentingnya surat Al-Asr, atau bisa dikatakan menunjukkan sempurnanya surat Al-Asr. Sangat sempurna, sehingga saking sempurnanya cukup surat ini menjadi penasehat buat sesama mereka. Sangat sempurna, coba dirasakan. Wal 'asr. Waktu kamu, wahai saudaraku, para peserta tadarus, ingat waktu kamu, waktu antum. Dari pagi sampai sekarang. Ingat umur antum, dari dulu sampai sekarang. Berapa lagi mungkin sisanya? Innal insana lafi khusr. Wahai para peserta tadarus, ingat bahwa manusia itu kebanyakannya pasti dalam kerugian. Maukah kamu, maukah kita, antum, kita masuk dalam kerugian itu? Maukah kita menjadi golongan yang merugi itu? Tentu tidak. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang benar-benar beriman dengan hari akhir, dengan benar-benar hatinya terhujam tinggi, terhujam dalam tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir, kebangkitan hisab, mereka lah yang selamat. Keimanan mereka menghantarkan mereka kepada amilus salihat, keimanan yang memotivasi mereka beramal saleh, mendorong mereka beramal saleh. Dan keimanan yang watawasau bil haq, keimanan yang mampu menjadikan dia mengajak orang untuk berbuat baik agar selamat di hari akhir. Dan keimanan yang membuat dia mampu menerima nasihat orang lain selama nasihat itu adalah hak dan benar dari Al-Quran dan hadis. Dan keimanan yang menjadikan dia sabar, watawasau bis sabr, dia mampu menyabarkan diri, dia mampu menasihati orang lain untuk sabar, sabar dalam ibadah, dalam dakwah, dalam berjuang, dalam beramal, dalam musibah. Keimanan yang kokoh, amalan yang keimanan yang membuat manusia bisa melakukan 4 amal itu, barulah berpisahlah mereka. Dan mereka berpisah membawa sebuah pesan yang besar. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, surat Al-Asr yang dijadikan simbol pertemuan dan perpisahan sahabat. Hadis ini sahih ya. Ini menunjukkan bahwa surat ini sangat penting. Sangat penting. Ya, tidak mungkin tidak penting kalau tidak dijadikan sebuah simbol pertemuan oleh para sahabat. Baik, kaum muslimin rahmati Allah, maka siapkan diri kita, siapkan iman kita. Kita akan pelajari surat yang sangat penting. Sebelumnya juga penting. Semua ayat di Al-Quran penting dan sempurna. Tapi surat Al-Asr bisa dikatakan khulasah, resume, ya, kesimpulan kehidupan kita, kesimpulan umur kita. Mau diapakan umur kita ini. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ayat 1. Ayat 1, Allah berfirman, sebelum masuk ayat 1 kita minta tilawah dulu. Saat Faiz kita minta tilawahnya ayat 1 sampai ayat 3. Nah, tafadhol. Yang lain bisa mengikuti dari rumah. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah. Wal asr. Wa, apa arti wa?
Wa, demi. Wa, demi. Di ayat ini wa artinya demi. Wal asr. Siapa yang bersumpah? Allah. Baik. Jika Allah tidak bersumpah, Allah hanya mengabarkan, misalnya Allah mengabarkan innal insana lafi khusr. Kalian manusia merugi. Seandainya tanpa sumpah, apakah perkataan Allah itu benar? Jika tanpa sumpah, benar. Perkataan manusia apabila tanpa sumpah, apakah pasti benar? Manusia belum tentu. Manusia terkadang kalau tidak sumpah belum tentu benar. Bahkan sumpah pun bisa jadi tidak benar manusia itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, apabila Allah berfirman, maka segala firman-Nya benar. Makanya ada perintah dalam Al-Quran, Qul sadaqallah. Qul, apa artinya qul? Qul, katakanlah. Katakan apa? Qul sadaqallah. Sadaqallah. Apa arti sadaqallah? Sadaqallah. Dalam surat Ali Imran disebutkan Qul sadaqallah. Maha benar Allah. Yani Allah maha benar. Apa yang Allah katakan maha benar. Sekian, yakni 1 miliar% kebenarannya tidak lagi diragukan. Jadi sadaqallah, Allah maha benar walaupun tidak bersumpah. Sekarang di ayat ini wal asr, Allah bersumpah. Wal asr, Allah bersumpah. Berarti apabila Allah yang maha benar, Allah yang selalu benar firman-Nya, kemudian apabila Allah bersumpah wal asr, Allah mendatangkan sumpah, ini menunjukkan apa? Allah selalu benar firman-Nya, sadaqallah. Tapi Allah bersumpah, Allah yang maha benar bersumpah. Ya. Istilahnya kalau antum kenal fulan, fulan jujur, ya seperti Nabi SAW jujur, tapi terkadang Nabi bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi jujur, nggak pernah dusta sedikit pun, tapi ketika beliau bersumpah menunjukkan apa? Ya, juga ada eh, sahabat itu jujur apabila sahabat bersumpah. Ini menunjukkan apa ini? Sumpah ini menunjukkan kesungguhan, menunjukkan penekanan, ya, menunjukkan benar di atas benar, yakin di atas yakin, sungguh di atas sungguh. Walas, ya, inilah yang membuat mengerikan sebenarnya. Di ayat ini diawali dengan sumpah, kemudian setelahnya ada berita yang mengerikan bagi kita. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang diberitakan di ayat berikutnya isi sumpahnya, yaitu kerugian. Kita jangan merasa tenang, merasa sudah beramal saleh, belum tentu. Belum tentu. Kita harus terus berikhtiar, ya. Jangan sampai kita masuk ke yang merugi sebab ayat ini diawali dengan sumpah. Sesuatu yang mengerikan, yakni ancaman pada ayat kedua menjadi serius. Pertama, menjadi serius karena Allah yang berfirman. Dan menjadi lebih serius lagi karena Allah bersumpah. Ya, ya. Lebih serius lagi karena Allah bersumpah. Wal asr. Aku bersumpah. Kalian semua dalam kerugian. Dan Allah memilih sumpah dengan lafaz al-asr. Al-asr. Ini lebih mengerikan lagi. Seandainya Allah bersumpah dengan yang lain,
mungkin tidak semengerikan ini, tapi Allah bersumpah dengan al-asr. Makna al-asr ada dua. Makna asr ada dua. Makna pertama, kata ulama, waktu asar. Waktu asar. Wal asr. Waktu asar. Yang kedua, wal asr, maknanya adalah waktu secara umum. Masa. Masa. Jadi dua arti al-asr. Yang pertama adalah, apa tadi? Waktu asar. Yang kedua adalah masa. Dua-duanya benar. Al-asr masa atau al-asr waktu asar. Baik, sekarang wal asr. Allah bersumpahnya dengan masa, dengan waktu. Di mana kita tidak bisa lepas dari waktu. Siapa di sini yang bisa melepas diri dari waktu? Silakan jawab. Ada yang bisa melepas diri antum dari waktu? Hmm? Antum ngumpet di kamar, antum bisa nyetop waktu. Astagfirullah. Hah? Nggak ada yang bisa melepas diri dari waktu. Kalau melepas diri dari panas, bisa nggak melepas diri dari panas? Bisa. Wan nahar, melepas diri dari siang. Panas siang, matahari siang, untuk masuk ke dalam ruangan, tutup, gelap, masih bisa. Melindungi diri dari kegelapan malam, tinggal nyalain lampu, antum bisa. Walaupun tidak sempurna lampu dibandingkan dengan matahari, tapi antum bisa. Gelap malam bisa antum terangi, panasnya siang bisa antum redup dengan naungan. Tetapi siapa di sini yang bisa melepas dirinya dari waktu? Dan waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu berjalan itu setiap detiknya akan dipertanggungjawabkan, dimintai tanggung jawabnya. Ini mengerikan. Makanya ada hadis kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu bergerak kakinya di akhirat, tidak akan bergerak kakinya melangkah sebelum Allah akan tanya tentang umurnya. Tentang umurnya. Umur adalah al-asr bagi setiap manusia. Jadi wal asr artinya adalah demi waktu asar atau demi masa. Itu artinya sekarang kita turunkan al-asr kepada diri kita masing-masing. Al-asr bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bagi kita al-asr bagi kita adalah umur kita. Wal asr, demi umur kalian. Kalau kita turunkan ke dalam keseharian kita, adalah demi umur kita, demi waktu yang mengikat kita. Wal asr, demi umur yang Allah tetapkan buat kita, demi waktu yang Allah berikan setiap hari untuk kita, waktu yang tidak bisa kita percepat dan tidak bisa juga kita perlambat. Wal asr, waktu yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa juga kita kejar. Semua sudah melekat dengan takdir dan sunnatullahnya. Kapan lahirnya, kapan wafatnya, sudah tidak bisa dirubah-rubah. Allah mengatakan wal asr, dalam rentan waktu umurmu wahai manusia, kamu dalam keadaan merugi.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali kamu melakukan 4 kategori kebahagiaan itu. Baik, kita kembali ke al-asr. Berarti wal asr adalah waktu kita. Allah bersumpah dengan waktu kita. Allah bersumpah dengan umur kita. Wahai kalian, satu persatu dari kalian, umur kalian yang kalian pakai, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang mungkin sudah 50 tahun, dah 60 tahun. Itulah asr bagi kalian. Wal asr. Baik. Al asr bagi kita adalah waktu. Asr bagi kita adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan di dalam Al-Qur'an, al asr bagi kita adalah umur, maaf, umur. Al asr bagi kita adalah umur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur kita. Anda tanya, ya, ketika Allah akan bertanya tentang umur, ya, la tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Ketika Allah bertanya tentang umur, maka pertanyaan itu khusus untuk umur kita saat muda, saat kanak-kanak, atau saat muda, atau saat tua saja. Umur yang mana yang akan ditanya? Hmm? Apakah umur anak-anak saat kita anak-anak dari 0 sampai 30 ditanya, sampai 0 sampai 12 ditanya, atau hanya umur yang tengah saja, umur 12 sampai 40, atau umur yang 40 sampai wafat? Umur yang mana yang akan Allah tanya? Wa an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya dari mulai akil balik kita. Nah, umur masa kecil kita dianggap dalam kebenaran, dalam fitrah. Tapi kita akan ditanya semua pertanyaan, kita akan ditanya besok oleh Allah eh, tentang pekerjaan kita saat kita SMP kemarin dulu, saat kita SMA dulu, saat kita masa kuliah dulu. Kita akan ditanya waktu-waktu itu, saat kita bekerja dulu, saat kita masih aktif dulu, saat kita pensiun saat ini, dan saat umur tua kita. Kita akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita ya. Nah, jadi yang akan ditanya bukanlah yang sekarang saja. Sekarang Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, alhamdulillah. Tapi Allah juga akan mempertanyakan umur-umur yang silam. Oleh karena itu, mengenai waktu ini kaum muslimin, mengenai waktu ini, mengenai umur ini, renungilah umur masing-masing. Wal asr. Allah bersumpah dengan umur kita. Yang lewat tidak bisa kita kembalikan. Hanya tersisa berapa lagi, kita sedikit lagi akan habis umur ini. Renungilah waktu yang tersisa. Akankah kita gunakan untuk kerugian ataupun kebahagiaan? Renungkan umur itu. Jangan pernah menyesali yang lama. Sudah, kalau yang lama sudah. Jangan pernah katakan seandainya sudah selesai. Sekarang saatnya adalah mengisi waktu yang ke depan, umur yang tersisa. Ya, Anda tanya lagi sedikit sebelum diskusi. Anda tanya, wal asr, demi masa, demi umur kita, demi waktu yang Allah berikan pada kita. Pernahkah Allah menyuruh kita untuk mengingat? Sebentar. Pernahkah Allah memerintahkan kita untuk mengingat
ulang tahun kita dan menghitung umur kita? Coba, Anda tanya ya. Pernah nggak Allah nyuruh hitung umur kamu sudah berapa kali ulang tahunnya? Coba Anda tanya. Pernah nggak perintah? Nggak ada. Nggak ada perintah suruh hitung umur kamu sudah berapa. Pasang lilinnya. Nggak ada. Tapi yang ada renungi umur kamu akan saya tanya dipakai apa umur kamu. Itu ada. Ya, renungi umur kamu dari balik sampai sekarang, renungi waktu yang kamu pakai. Akan saya pertanyakan semua itu. Baik, itulah kurang lebih eh, eh, ayat 1 wal asr, tentang waktu yang tidak bisa kita lepas dari diri kita, tidak bisa kita kendalikan, kita percepat atau kita akhirkan, kita terikat dengannya, terikat dengan umur kita. Kita diperintahkan untuk memanfaatkannya dengan baik, kita tidak pernah diperintahkan untuk menghitung-hitungnya, tapi kita diminta oleh Allah untuk mengisinya dengan baik karena Allah akan tanya. Allah akan tanya tentang umur kita nanti di akhirat. Ya, masing-masing silakan berdiskusi, eh, ambil hikmah, ambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semua, mengerti dengan baik bahwa hidup ini tidak main-main, bahwa sisa umur ini tidak main-main. Allah sedang bersumpah dengan waktu kita dan sisa umur kita. Tidak main-main. Tolong manfaatkan dengan baik. Namun Allah alam. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz Faiz, jazakumullah khair. Wa iyyakum. Jazakumullahu khairan kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk kepada breakout room atau kelompok masing-masing. Di sini ada Ustadz Amin, lalu kemudian ada Ustazah Wardah, lalu kemudian ada Ustazah Hanifah, lalu kemudian ada Ustazah Mega, dan ada saya sendiri yaitu Ustadz Faiz. Silahkan bagi para hadirin yang telah melihat kelompoknya masing-masing masuk atau join ke dalam breakout room Ustadznya masing-masing. Bagi kelompok Ustadz Agus, karena Ustadz Agus berhalangan hadir pada pekan ini, silahkan boleh bergabung kepada Ustadz ataupun Ustazah yang tersedia pada pekan ini. Ada Ustadz Amin, Ustadz Faiz, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, dan juga Ustazah Mega. Sekali lagi kepada para hadirin yang termasuk di dalam kelompok Ustadz Agus Mujib, karena beliau sedang berhalangan hadir pada pekan ini, silahkan memasuki kelompok tutor yang lain. Ada Ustadz Amin, Ustadz Faiz, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, dan juga Ustazah Mega. Kita akan kembali lagi setelah breakout room selesai, insya Allah pada pukul 9 kurang lebih. Barakallahu fikum. Tafadhal.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah bertemu dengan tutor kita masing-masing. Masya Allah, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan banyak sekali tazkiyah imaniyah dan juga amaliyah apa yang bisa kita perbuat pada kedepannya tentang eh, surat Al-Asr ayat pertama ini. Masya Allah, terima kasih semua atas partisipasinya kepada seluruh jamaah dan juga kaum muslimin yang ikut serta mentadabburi ayat Al-Quran, ikut serta memberikan amal tazkiyah dan juga imaniyahnya. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk diri kita semua. Semoga ini menjadi perbaikan tazkiyah untuk diri kita semua. Baik, eh, sebelum kita tutup, apakah Dr. Ahmad Hidayat memiliki kalimatul khitam oleh Dr. Ahmad Hidayat? Falyatafaddal mashkura. Nah, jazakumullah khairan. Makasih Ustaz Faiz, barakallahu fikum. Bismillah. Wal 'asr, demi masa, demi waktu yang Allah berikan kepada kita, yakni umur kita. Ana sampaikan pesan ini kepada antum sekalian sebagaimana Ana mendapatkan pesan ini dari guru-guru Ana. Mereka mengatakan, eh, buatlah rencana akhirat di pada sisa umur yang ada. Masing-masing buatlah rencana kebahagiaan di akhirat. Lakukan sesuatu untuk program kerja kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi gunakanlah sisa umur, sisa waktu yang Allah berikan untuk kebaikan akhirat kita. Harus ada. Jangan merasa cukup dengan yang sudah kita lakukan, sholat atau tilawah atau zikir. Tolong ditambah. Tolong dibuat sebuah program. Saya harus punya program. Dengan program ini semoga menjadi penambah kebahagiaan saya di akhirat, menambah kebahagiaan saya yang hakiki di akhirat. Silakan masing-masing meletakkan programnya dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Itu aja karena umur kita sisa dikit, tidak tahu siapa yang duluan pergi, dipanggil Allah. Siapkanlah, masukkan dalam hati niat program melaksanakan kebaikan untuk akhirat kita. Demikian, wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Eh, Tidak lupa kami mengingatkan bahwasannya setiap pekan ya kita memiliki tugas secara online yaitu Google Form. Entah itu kita memiliki tugas pertanyaan yang harus dijawab dengan lihat ganda ataupun dengan esai ataupun kita juga memiliki menebalkan ayat dengan di print terlebih dahulu lalu kemudian diupload kembali ke Google Drive. Dan perlu diperhatikan bahwasannya Bapak-bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bahwasannya perlu diperhatikan jika Google Drive Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah memenuhi kuotanya atau sudah full kuotanya, perlu dihapus terlebih dahulu untuk bisa melakukan ataupun bisa eh, melaksanakan tugas yang kita berikan. Karena bisa jadi jika Google Drive ibu-ibu dan bapak itu sudah penuh, kemungkinan tidak dapat mengupload atau tidak dapat mensubmit, mengumpulkan ke kita. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih kembali kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis dan juga kepada seluruh tutor yang hadir pada malam hari ini dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin yang hadir dalam kajian surat Al-Asr ayat pertama ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara menutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Atas semuanya hari Semuanya. ini. Oke.